Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami Ahmad El Fatih Channel. Kita melanjutkan pertemuan kemarin Nahwul Wadi Juz 3. Kita masih membahas tentang Nahwul Wadi Juz 3. Semoga di dua minggu inilah, 2 minggu ini kita selesai membahas semuanya, semoga ya. Langsung saja, tidak usah panjang lebar. Kita mulai pembahasannya. 129. Qaidah ke 129 Nahwul Wadi Juz 3. Mazidur ruba'i takunu ziyadatuhu harfan au harfain. Jadi gini, fi'il yang mujarrad itu ada dua. Ada yang namanya sulasi mujarrad, ada yang namanya ruba'i mujarrad. Kalau sulasi mujarrad, 3 fi'il yang memiliki 3 huruf asal. Kalau ruba'i mujarrad, fi'il yang memiliki 4 huruf asal. Nah, kalau huruf asalnya ada 4, maka penambahannya itu cuman ada 1 huruf sampai 2 huruf saja. Karena jumlahnya fi'il itu jumlah hurufnya paling banyak itu adalah 6. Dan jika orang Arab zaman dulu ya, mengucapkan kalimat yang lebih dari 6 itu dianggap berat atau susah untuk mengucapkannya. Kita ke contohnya. Contohnya ba'saro al-hawa waroko. Kita langsung saja ke intinya ya, nggak usah diterjemah lah. Ba'saro ini sebenarnya nggak ada tasdidnya ya, salah tulis ini. Ba'saro, fa'lala ba'saro. Nah, ini ditambahin ta, jadinya taba'saro. Harjama ditambahin hamzah sama nun. Ihronjama. Ya kan? Tambahan itu kan udah pernah saya sampaikan ya yang kemarin. Penambahan huruf itu pada fi'il itu cuman ada 3, 4, 5 ya, 5 huruf tambahan. Yang pertama tasdid, kedua hamzah, ketiga alif, keempat ini apa namanya? Ulang ya, ada alif, pertama ada hamzah, ada alif, ada tasdid, ada ta, dan ada nun. Itu huruf tambahan. Nah, contohnya gini, ba'saro ditambahin ta, taba'saro. Nah, ta di sini itu bukan ta mudharaah ya, tapi lebih ke ta mutawa'ah. Nah, ta mutawa'ah itu yang terletak pada fi'il madhi. Nah, ini tambahannya adalah ta, taba'saro. Harjama tambahin alif, tambahin hamzah sama nun jadinya ihronjama. Tam'ana ditambahin alif sama apa namanya? Tasdid jadinya itma'anna. Gitu. Dan seterusnya. Kita langsung saja. (130) dan 131. Hamzatul wasli hamzatun tuzadu fi awalil kalimati liyutawassala biha ilan nutki bisakini wahya tasbutu fi bad'il kalami wa taskutu fi darjihi wa takunu fil madil khumasi wa sudasi wa amrihima wa masdarihima wa amris sulasi. Jadi hamzah itu ada 2. Pertama hamzah wasol, yang kedua hamzah koto. Hamzah wasol itu apa? Hamzah wasol adalah hamzah yang ditambahkan pada awal kalimat yang bertujuan untuk menyambungkan seseorang ketika membantu ya, maksudnya sih membantu seseorang untuk mengucapkan ketika huruf awalnya berupa sukun.
Jadi kalau ada kalimat awalnya sukun, huruf awalnya sukun, maka harus ditambahi dengan hamzah supaya membantu seseorang dalam mengucapkannya. Wa ya tasbutu fi badil kalam, atas kutu fi darjihi. Nah, kalau hamzah wasol itu ketika di awal kalimat dia akan terbaca dan akan hilang bacaannya atau tidak terbaca ketika di akhir di antara kalimat. Kalau di awal dibaca, kalau tidak di awal nggak dibaca gitu. Watakunu fil madil khumasi, dan adanya hamzah wasol itu terletak pada fiil madi khumasi, fiil madi sudasi, serta fiil amar dari fiil madi khumasi dan sudasi, masdarnya khumasi dan sudasi, serta amarnya fiil sulasi. Kita langsung contoh saja ya. Kita pergi ke contoh. Contohnya di sini itu sami'atu ing tabihtu lidarsi, fang tabihtu. Nah, ini namanya hamzah wasol. Jadi kalau di antara dua kalimat di tengah-tengah, maka dia tidak terbaca, bacanya fang tabihtu. Tetapi ketika di awal kalimat, maka dibacanya ing tabihtu. Nah, ini itu pada fiil khumasi ya. Kalau fiil khumasi itu, baik fiil madinya pun hamzahnya namanya hamzah wasol. Jarobtu as-sodiqo wakhtibartuhu. Ikhtibar, ifta'ala, ikhtabartuhu. Gitu. Ikhtabartuhu. Gitu bacanya. Ikhtabartu sodiko. Nah, wakhtabartuhu ini alifnya nggak dibaca karena ini namanya hamzah wasol. Dan seterusnya. Sekarang kita langsung ke kaidah selanjutnya. Hamzatul qat'i tasbutu fi badil kalam madarjihi. Sedangkan hamzah qat'i itu ketika di awal kalimat, di awal kalam akan terbaca maupun di tengah-tengah kalam itu pun akan tetap terbaca. Hamzatil madi rubai, seperti halnya hamzahnya fi'il madi pada rubai. Wa amrihi wa masdarihi, fi'il amarnya, masdarnya. Wa hamzatil asma, dan hamzah-hamzah kalimat isim, wal harfu, dan kalimat huruf. Ma ada ba'dul asma wa al. Tetapi tidak sebagian daripada isim dan al. Karena sebagian isim itu ya hamzahnya hamzah wasol. Contoh ya kita langsung saja ya. Nah, fi'il rubai. Kalau ada fi'il rubai awalnya berupa hamzah, maka ini namanya hamzahnya hamzah qata. Contohnya ahmada. Kalau di sini kita coba cari. Ini masih sudasi ya. Yang ininya mana? Washkur. Washkur ini juga syukru. I'mal. Ini juga hamzahnya hamzah wasol. Jadi kalau hamzah qata itu ya kayak ahmada. Ya kita ke pembahasan coba. Ada? Tidak ada ya. Kita buat contoh aja sendiri. Contoh ahmada. Ahmada itu namanya hamzahnya hamzah qata. Tidak terbaca harus dibaca. Fi ahmada. Ja'a Ahmad. Ahmad gitu. Jadi Ahmad itu di tengah maupun di akhir itu tetap dibaca. Ka arsil wa ka arsala. Nah, ini ada arsala. Arsala ini ya hamzahnya hamzah qata. Wa arsil ini juga hamzahnya hamzah qata.
Wa irsal, ini juga ya wa irsalan atau wa irsalun. Ini juga hamzanya hamzah koto. Wa hadhi hamzatu yuntiku biha fi darjil kalam wa tusamma hamzatul qat'ain. Tuh, ada. Wa kullu hamzatil lati fi awalil asma. Seluruh hamzah-hamzah yang ada di kalimat isim itu semuanya hamzah koto kecuali kalimat-kalimat yang akan disebutkan di bawah. Sebenarnya ibnun, ismun, ibnumi, istun, ibnatun, aimunin, imruun, wa isnani, wa imro'atani, wa isnatani. Nah, ini semuanya itu hamzanya hamzah wasol, bukan hamzah koto. Serta seluruh kalimat isim, seluruh kalimat huruf itu semuanya dihukumi hamzah koto, kecuali pada al. Kalau kalimat huruf al, hamzanya hamzah wasol. Cukup dari kami. Jika ada kesalahan ataupun yang lainnya, ataupun ada masukan untuk kami, untuk perkembangan akun kami, silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.